Gue titip. Loh, bengong. Jawab, ketik seblak. Seblak. Udah lama nih gak dicabein. Jam segini mah kopi, biar on lagi kerjanya. Ah, kayak orang bener lu, ngopi mah pagi, jam segini mah gorengan lah. Gue nitip gorengannya 50 biji, banyakin bakwan sama abangnya. Yang satu ke sebelah, satunya nggak ngotak. Gorengan segitu bakal apaan? Bakal umroh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita berdua, ada aku dan Ahmad. Di segmen kali ini kita mau ngapain sih, Mak? Jadi pada kesempatan kali ini kita tuh punya kesempatan buat mewawancarai salah satu teman aku guys. Oh. Jadi ada salah satu temanku yang namanya Kena Aulia, dia salah satu selebgram terus punya bisnis juga dan ternyata seumuran sama kita juga. Oh my god, masih umurnya 20 tahun tapi udah punya bisnis ya. Betul, Keren kayak hebat banget gak Iya sih? hebat banget. Yang entrepreneur ya sebutannya. Yap. Iya. Jadi langsung aja kita sambut Kak Kena. Halo. Halo, apa kabar Kak Kena? Halo. Jadi Apa Kak, kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. alhamdulillah baik. Jadi kita langsung masuk aja kayaknya ya Kak Angel. Boleh. Jadi Kak Kena kalau boleh tahu sedikit gimana sih perjalanan pertamanya Kak Kena sampai ngerasa kayaknya aku harus punya bisnis sendiri nih. Kalau aku sih awalnya tuh nggak kepikiran ya kalau aku bakal punya bisnis, cuman papaku tuh nawarin. Jadi berawal dari papaku yang nawarin, setelah itu aku ngerasa kayaknya ada potensi nih, dan perlu digarisbawahi kalau semua orang tuh sebenarnya punya potensi, apalagi anak muda. Cukup kita yang harus berani aja sih ngegalinya gitu. Udah setelah itu aku coba, karena kalau nggak dicoba aku nggak akan tahu gitu nggak sih ke depannya gimana. Iya. Terus awalnya tuh aku ngebangun brand sebelum ini ada juga tapi sama temenku, dan sekarang tuh belum lanjut lagi. Dan ini kalau yang ini tuh memang aku sendiri gitu, maksudnya aku dan keluarga. Belum di-mention Kak, sebenarnya bisnisnya di Iya, bidang bisnis apa sih? Bidang aku tuh sepatu dan sendal, footwear. Oh. Itu Nama brandnya, Brandnya apa tuh? namanya itu Berely. Itu buat Nah. cewek apa buat cowok bisa? Apa gimana? Isinya tuh untuk sekarang ya, itu isinya sepatu-sepatu cewek sih, buat cewek. Flat shoes gitu ya? Iya, flat shoes gitu. Tadi namanya apa Kak Kena? Sorry. Berely. Nah itu Berely. kenapa Kak Kena ada filosofi sendiri dari nama Berely-nya? Ini fun fact ya. Iya. Nama Berely itu sebenarnya nggak ada maknanya, tapi itu tuh diambil dari nama panjang adik aku. Dan itu papaku sendiri yang ngusulin kayaknya ini deh. Dan itu tuh nama Berely kalau di Sunda tuh kan ada ya kayak beli-beli gitu loh. Maksudnya kayak agak kesana gitu. Berely gitu sih. Oh iya. Iya kayak gitu. Oh Barareli. Berely. Iya. Iya, Oke. kayak gitu. Masuk. Oke. Terus tadi kan Kak Kena nyebut papanya yang punya inisiatif. Terus Kak Kena juga nyebut kalau misalnya sebelumnya ini punya usaha yang masih barengan sama temennya. Terus apalagi Kak itu? Dengan dia masih muda. Oh iya, maksudnya kayak setelah ngebangun nih, kayak struggle apa sih Kak yang udah Kak Kena rasain? Iya, apalagi kan di umur yang masih muda nih, Iya. masih nyari-nyari, masih gali-gali nih apa aja yang ini. Kalau yang pertama sebenarnya di modal. Awalnya tuh di modal. Meskipun di backgroundnya itu, maksudnya di balik layar itu ada papaku nih, ada peran papaku. Tapi aku juga di situ meraba-raba sendiri sih, mulai dari cara aku ngontenin, marketing, pokoknya gimana caranya nih si brand aku ini bisa dikenal sama orang. Itu tuh agak PR sih buat aku, dan jujur aku juga belajar dari situ. Dimana aku tuh agak trikinya di ini, bagi waktu. Oh Iya, iya, apalagi betul. sekalian ngampus juga ya. Aku ngurusin satu brand ini, terus juga aku harus, karena aku juga nggak cuman kampus doang kan, maksudnya kegiatanku yang lain juga aku lagi ada ikut organisasi. Itu tuh agak tricky sih ngebagi waktunya kayak gitu. Itu aja struggling. Itu salah satu poin yang paling berat sih menurutku kalau kita lagi sibuk buat ngebagi waktu itu salah satu Iya, poin yang susah paling banget. berat. Terus Kak Kena tadi cara ngebagi waktunya gimana Kak Kena? Aku tuh ngebagi skala prioritas aku. Aku tentuin nih, misal kalau aku lagi benar-benar banyak tugas banget, ya aku pasti bakal prioritasin si tugasku ini, dan aku membuat time blocking gitu. Ditambah untungnya ya, aku juga terbantu sama beberapa tim aku. Jadi kalau untuk yang handle all shop aku, itu memang udah ada timnya sendiri, adminnya gitu. Dan ini papa aku juga sih kebantu, karena beliau itu rajin banget, bener-bener rajin, kayak mulai dari ngepost video itu tuh papaku sendiri yang ngepost. Tapi kalau aku tuh kayak cuman
update aja kayak misal stok, terus kayak aku nge-repost video gitu. Karena aku kan marketingnya tuh lewat platform Instagram sama TikTok. Itu aku sih yang rajin jujur. Oh berarti yang megang akun itu papa. Iya, papaku. Oh. Gaul juga ya papanya. Guys, sorry Sweet banget. ya. Oh, Kita soalnya tadi- sempat jeda dulu karena ada break azan. Azan apa kak? Azan. Teman saya ini Kristen jadi gak tahu di azan asar apa azan maghrib. Jadi tadi ada azan asar guys. Sorry Iya. banget jadi Sorry ketunda banget sedikit. ya. Jadi kita lanjut lagi pertanyaannya Kak Keina. Boleh bang. Tadi sebenarnya ini kayaknya pertanyaan lebih mendalam karena dari saya sendiri ngerasa pengen bikin usaha juga Kak. Terus ngerasa kayaknya modal ini sebagai tantangan terbesar. Gimana sih cara Kak Keina nih apa ya jawabnya? Menjawab pertanyaan dari kayaknya gak perlu modal besar, atau Kak Keina punya saran-saran sendiri sih buat anak-anak muda yang takut buat nyoba? Kalau saran dari aku sih sebenarnya jangan takut buat coba ya. Karena kita nggak akan pernah tahu yang tadi aku bilang. Kita nggak akan pernah tahu how far we can go kalau kita nggak memulai gitu. And you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Kalau untuk modal sendiri ya, tergantung produk apa yang mau digonjorin gitu. Kalau dari aku itu memang terbantu dari papaku juga sejujurnya. Dan itu ini boleh sebut nominal nggak sih? Range aja deh Kak. Range aja ya. Pokoknya under 10 kalau untuk aku. Dan tips aku itu dari aku supaya kita tuh nggak kayak ngerasa aduh kayaknya belum balik modal nih, karena diniatin aja dari awal kalau misal emang kita tuh mau coba dulu gitu loh aja, tapi jangan langsung biar mikirnya tuh langsung besar gitu, langsung jadi brand yang besar gitu ya, karena step by step sih jujur. Terus juga apa tadi Apa selain tuh? itu? Lebih ke arah gimana sih Kak berani Keina? ya? Oke. Kalau buat berani sendiri, tadi aku bilang itu harus benar-benar berani untuk mencoba. Gak perlu mikirin gimana rasa takutnya itu, karena itu normal banget, itu wajar. Dan saran dari aku ya, jangan pernah ngeliat kanan kiri, karena setiap orang itu punya progresnya. Progres itu personal teman-teman. Jadi kita tuh nggak perlu tahu gimana proses orang. Tunjukin aja nanti ketika kita tuh udah jadi gitu. Dan itu sih yang memang harus ditekenin. Kalau aku juga sering banget ngelihat kanan kiri brand yang udah besar dan pernah insecure juga, minder ya. minder gitu. Tapi aku mikir lagi, balik lagi, kalau misal aku tuh mau belajar di sini. Aku bukan pengen jadi tiba-tiba yang langsung boom besar, tapi aku tuh belajar juga dari proses. Ada proses. Sebenarnya nilai plus dari Kak Keina adalah berani untuk maju dulu ya, sebelum kayak terlalu banyak berpikir kayak anak-anak muda zaman sekarang. Jadi kayaknya mulai sekarang kita harus berubah mindset kita. Iya benar, karena setiap anak muda itu punya potensi menurut aku. Gimana kitanya aja mau ngegalinya nih, gimana cara kita buat ngembangin gitu. Jadi menurut Kak Keina tadi yang harus diubah tuh sebenarnya mindsetnya dulu. Bukan kayaknya kita kapan mulai, tapi kita harus coba dulu aja, baru gimana prosesnya ke depan itu ngikutin alur. Terus habis itu kan kamu itu di dunia online ya, jualannya tuh pasti di mungkin di shop di TikTok. Iya, Di aku TikTok. ada di 2 platform, TikTok sama Shopee. TikTok, Instagram, aku cuman buat marketing aja. Oke, pasti kan di situ biasanya orang beli itu suka ada komen-komen negatif tuh. Kamu tuh gimana sih biarin dari diri kamu sendiri tuh kayak gak jadi down gitu? Kalau aku ya, take it for apa ya? Buat masukan lagi untuk aku dan tim. Karena aku jujur itu sebagai kunci aku buat dijaga loyalitas customer aku. Dimana aku harus jujur, responsif, dan juga aku harus perhatian terhadap detail-detailnya kayak gitu. Karena di saat aku ngasih itu semua, aku berusaha buat bikin pelanggan itu punya kesan yang puas gitu atas mereka setelah membeli produk aku gitu. Jadi emang yang harus dijaga itu yang tadi Kualitas. Habis itu tadi aku punya pertanyaan juga Jel, sebenarnya lebih ke arah tadi kan Kak Keina segmentasi pasarnya buat perempuan ya. Lebih spesifiknya itu ke arah mana sih Kak? Ke arah anak muda kah atau ke arah ya profesional? Iya. Kalau brand aku sendiri itu aku tuh mahasiswa iya. Terus juga untuk mama-mama kayak gitu. Terus juga ya seumuran kita juga sih. Karena
jujur teman-temanku tuh banyak banget yang beli juga. Mereka tuh support banget dan di depan aku bahkan kalau kuliah nih mereka kayak pakai. Terus aku kayak merasa seneng ya kan. Dan aku juga open ke mereka. Aku tuh bilang kalau misalnya ada yang kurang bilang pokoknya. Tapi so far alhamdulillah mereka jawab ya so far nggak ada sih kayak ini udah oke banget. Mereka tuh bilang kayak gitu. Yes. Aduh, aku pikiran tadi lupa tapi. Oh ini Kak Kena, ini kan Kak Kena baru mulai usahanya. Jadi Kak Kena tuh kalau boleh tahu jadi ada sebuah perusahaan yang bikin atau gimana tuh Kak? Oh iya, jadi aku tuh produksi rumahan. Oh, Dan produksi kebetulan pekerjanya itu adalah om aku sendiri. Kita juga sebagai proses sih, bentuk proses dari aku dari sekecil ini gitu tapi udah sampai di titik sekarang itu awalnya tuh bener-bener ngebagi waktu. Aku gimana caranya tuh pre-order. Jadi awalnya tuh pre-order dulu, terus pekerjaannya juga 1 orang doang. Sampai sekarang tuh tim aku tuh udah ada beberapa orang, manggil orang juga. Tapi tetap produksi itu aku ada pabrik di rumah. Oh jadi home industry gitu ya, Iya, bukan karena setahu ada beberapa orang yang pakai vendor lagi. Iya, itu ada juga kayak gitu. Tapi menurut Kak Kena kalau dari segi yang baru mulai itu lebih baik tuh pakai home industry dulu atau pakai vendor aja sih Kak? Itu balik lagi ke modal sih menurut Dimana disesuaikan aja. Kalau mau yang gercep menurut aku better kayak reseller gitu. Karena aku sempet juga open Maklan ya kalau nggak salah namanya itu. Betul. Jadi kayak orang kalau misal kalian mau produksi sepatu itu bisa lewat aku. Aku tuh juga open kayak Kayak vendor kan ya jatuhnya? iya. Reseller bukan sih jatuhnya? Kalau reseller kan pakai brand kita ya. Kalian tinggal jual terus brandnya tetap nama aku. Kalau kita nih, iya. Jadi kalian tuh bisa buat brand pakai nama kalian sendiri. Tapi insight produksinya lewat aku. Tapi bahan dan lain-lain itu udah semua ada di aku. Wow. Dari aku. Menarik sekali Menarik karena kan? ini baru tahu banget. Iya Karena kan? aku kira kayak ya udah Iya. home industry aja Langsung atau ya. vendor. Terus udah berapa lama sih kita ngobrolnya? Udah 10 menit kayaknya. Udah ada. Jadi kata-kata penutup dari Kak Kena. Iya gimana nih buat anak-anak muda nih. Iya, jadi buat teman-teman semua yang mau mulai itu jangan takut untuk melangkah. Coba aja. Karena kita nggak akan tahu dengan kalian langkah itu bakal muncul apa nih ke depannya. Dan juga kalau dari aku untuk mencoba itu bukan seberapa cepat bisnis itu besar, tapi seberapa kuat kamu itu bertahan. Kelas. Tepuk tangan yang sekeras-kerasnya kepada Kak Kena. Emang tidak salah menjadikan Kak Kena ini sebagai narasumber kita. Benar banget bisa diundang di acara Iya. kalian. Oke, terima kasih banyak Kak Kena dan teman-teman semuanya yang sudah membantu jalannya acara ini. Karena ada beberapa tim kita juga yang bekerja di balik layar gitu ya. Jadi saya rasa cukup sekian di episode kali ini ya. Sampai jumpa. bertemu di episode berikut-berikutnya. Ya, siap. Siang, dadah semuanya. Gue titip. Loh, bengong. Jawab, ketik seblak. Udah lama nih gak dicabein. Jam segini mah kopi, biar on lagi kerjanya. Ya, kayak orang bener lu. Ngopi mah pagi. Jam segini mah gorengan lah. Gue nitip gorengannya 50 biji, banyakin bakwan sama abangnya. Yang satu masa satunya nggak ngotak. Gorengan segitu bakal apaan? Bakal umroh.